Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Muhammad Akbar Buniman, SPD MSI, dan Ibu Dr. Dwi Hasbidiani MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan memaparkan materi yang berjudul Keseimbangan Perekonomian Terbuka dan beranggotakan saya Aurel Gea Ananta, kemudian ada rekan saya Adinda Ayu Putri Nariswari, Novia Savitri, Tria Della Pega, dan Stefanus Kevin Soekarno Samasir. Baik, langsung saja kita mulai pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Adinda Ayu Putri Nariswari. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Baiklah teman-teman, di sini yang pertama saya akan membahas mengenai konsep dari perekonomian terbuka. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita sudah tahu nih, kita sudah belajar ada yang namanya perekonomian 2 sektor, perekonomian 3 sektor, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya perekonomian terbuka atau istilahnya bisa kita sebut juga sebagai perekonomian 4 sektor, yang merupakan suatu analisa ya atau analisis yang real gitu mengenai kondisi perekonomian saat ini, yang mana nantinya akan ada satu tambahan sektor. Di antaranya ada sektor rumah tangga konsumen, ini sebagai pelaku yang utama, ada sektor rumah tangga perusahaan, sektor rumah tangga pemerintah, dan juga satu lagi itu ada sektor dari luar negeri. Jadi jika kita lihat dari segi pengertiannya, perekonomian terbuka ini diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya ini dibedakan kepada 4 golongan. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan luar negeri. Nah, ini nih teman-teman yang membedakan perekonomian 4 sektor dengan perekonomian sebelumnya, yaitu adanya sektor dari luar negeri, atau dalam bahasa Inggris itu bisa kita sebut juga sebagai foreign sector. Timbul nih pertanyaan, kenapa ada aktivitas perdagangan internasional? Apakah mungkin suatu negara itu bisa tidak terlibat ya dalam aktivitas perdagangan internasional? Ataukah harus gitu ya melakukan aktivitas perdagangan internasional? Jika kita lihat nih dari sejarahnya, jauh sebelum era modern saat ini, aktivitas perdagangan internasional itu sudah terjadi teman-teman. Bisa kita lihat itu dari abad 14, 15, 16, bahkan 17. Ini kita misalkan para pelaut dari negeri-negeri barat itu mereka mencari bahan-bahan baku yang tidak terdapat di negerinya ke negeri-negeri yang ada di Asia, misalnya ke negeri kita Indonesia. Jadi dari situ saja bisa kita lihat bahwa aktivitas perdagangan internasional ini memang sudah berlangsung sejak lama. Dasarnya karena apa? Perdagangan internasional ini bisa berlangsung gitu. Yang pasti pada dasarnya ya, aktivitas perdagangan internasional ini bisa terjadi karena ketidakmampuan suatu negara dalam memenuhi. Pertama nih, misalnya, bisa menghasilkan produk di suatu negeri tersebut, seperti bisa memproduksi beras tapi tidak cukup kapasitas produksinya. Atau yang kedua, negara tersebut mungkin tidak bisa nih sama sekali untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Misalnya seperti di negara-negara Eropa, mereka tidak bisa nih mungkin menghasilkan produk-produk atau bahan material dasar yang misalnya itu hanya atau cuma ada di negara kita, Indonesia, seperti nikel atau produk-produk yang berasal dari sumber daya alam yang hanya ada di negara Asia, yang tidak ada di negara Eropa. Nah, dari situlah ini mungkin menjadi salah satu alasan negara Eropa itu menjalin kerjasama dalam aktivitas perdagangan internasional dengan negara Indonesia. Seperti itu. Kapan perdagangan internasional ini bisa terjadi? Oke, yang pertama, pada dasarnya perdagangan internasional ini bisa berlangsung. Kegiatan ekspor dan impor ini bisa berlangsung
ketika terjadinya kesepakatan di antara kelompok-kelompok negara dengan suatu negara menyepakati aktivitas dari perdagangan internasional tersebut. Jadi teman-teman harus ada kesepakatan dulu. Kesepakatan kelompok-kelompok negara. Nih, misalnya negara Uni Eropa tadi dengan negara Indonesia. Jadi harus ada kesepakatan dari masing-masing negara. Jadi jika kita lihat di sini bagaimana aktivitas perdagangan internasional ini bisa berlangsung, perdagangan internasional tentunya melibatkan dua negara atau juga bisa lebih. Dan aktivitas perdagangan ini bisa berlangsung bila terjadi kesepakatan di antara negara-negara tersebut. Baiklah teman-teman, jadi ini ada salah satu contoh kasus ya. Sebenarnya banyak sekali contoh kasus di dunia ini mengenai aktivitas perdagangan internasional yang tidak berlangsung karena adanya ketidaksepakatan di antara negara-negara tersebut. Ini kita ambil salah satu contoh kasus mengenai perang dagang Indonesia dengan Uni Eropa. Sawit ditolak, nikel bertindak. Ini merupakan contoh kasus bagaimana aktivitas perdagangan internasional tidak dapat berlangsung karena tidak adanya kesepakatan. Kenapa? Misalnya, Eropa tidak menerima ekspor sawit dari negara kita, Indonesia. Nah, teman-teman bisa cari beberapa referensi lain yang menjelaskan kenapa sih ekspor sawit di negara kita, Indonesia, itu ditolak oleh negara Eropa. Dan pada dasarnya dari beberapa referensi yang saya baca, itu yang pertama karena Eropa itu kan energi terbarukan ya. Jadi perspektifnya sawit Indonesia itu melanggar kesepakatan energi terbarukan negara Eropa. Istilahnya produk sawit Indonesia itu diduga merusak lahan yang ada di Indonesia sehingga tidak sesuai dengan konsepsi negara di Eropa tentang energi terbarukan. Nah, teman-teman, bersamaan dengan ditolaknya nih ekspor sawit kita dari negara Indonesia, bersamaan pula dengan tidak mengekspor nikel kepada Eropa. Indonesia tidak mengeksporkan nikel tersebut kepada negara Eropa. Nah, jadi kan ini menjadi ketidaksepakatan antara dua negara ya. Dan alhasil aktivitas perdagangan internasional antara negara Indonesia dengan Uni Eropa tentu tidak dapat berlangsung seperti itu. Kita lanjut pada pokok pembahasan yang kedua, itu ada sirkulasi perekonomian terbuka. Kita bisa lihat di sini ada diagramnya. Jadi, sirkulasi perekonomian terbuka ini bisa kita sebut juga sebagai alur. Bagaimana alur pendapatan dalam perekonomian terbuka itu bisa berlangsung. Dan perlu diingat lagi nih teman-teman bahwa dalam perekonomian terbuka ada beberapa sektor. Ada sektor konsumen, sektor perusahaan, pemerintah, dan yang terakhir itu ada sektor dari luar negeri. Kita bahas satu persatu mulai dari aliran yang pertama. Untuk aliran yang pertama kita lihat di sini yang pertama itu ada pendapatan faktor-faktor produksi. Artinya penggunaan input tenaga kerja oleh perusahaan ya. Dalam hal ini tenaga kerja itu faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Kemudian digunakan oleh perusahaan sebagai input kegiatan produksinya. Maka sebagai bentuk balas jasa nih, perusahaan akan memberikan bisa dalam bentuk gaji, sewa, atau upah kepada faktor produksi. Dan faktor produksi ini tadi yang dinamakan sebagai tenaga kerja milik rumah tangga. Lanjut, alur pendapatan yang kedua itu ada pajak perusahaan. Jadi nantinya dari perusahaan ke pemerintah ini akan membayarkan pajak yang dinamakan sebagai dalam bentuk pajak perusahaan. Lanjut ke aliran ketiga, pajak individu, di mana nantinya rumah tangga itu akan membayarkan nih yang namanya pajak kepada pemerintah. Kita istilahkan dalam konsep pendapatan disposable ya, di mana suatu kelompok masyarakat rumah tangga pendapatannya itu sebelum mereka mendapatkan pendapatan bersih nantinya akan dipotong dulu, pajaknya akan dipotong. Nah, pajaknya inilah yang dinamakan sebagai pajak individu. Lanjut, aliran nomor 4,
ada perbelanjaan rumah tetangga, perbelanjaan rumah tangga. Jadi rumah tangga dari aktivitas pendapatan yang mereka miliki ini akan mereka belanjakan sebagian pendapatannya untuk memenuhi konsumsinya. Bagaimana? Dengan cara apa? Mereka membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, aktivitas itu kemudian kita lihat ke aliran nomor 5. Kita lihat di aliran nomor 5 ini ada impor ya teman-teman. Jadi konsumsi yang pertama nih, konsumsi rumah tangga untuk membeli produk-produk dalam negeri yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri tentunya. Karena mungkin yang dicari oleh rumah tangga itu tidak disediakan oleh perusahaan dalam negeri, maka nantinya rumah tangga akan membeli di aliran ke nomor 5 ini, yaitu membeli produk impor. Lanjut ke aliran nomor 6. Aliran nomor 6 ada tabungan. Kita lihat di sini dari rumah tangga ke institusi keuangan, rumah tangga tabungan ke institusi keuangan. Jadi institusi keuangan ini sebagai lembaga perantara ya. Kita tahu di sini ada tahap aliran ke-6 nih. Kita tahu ada konsep yang namanya konsep saving. Jadi konsep saving itu kan merupakan selisih pendapatan yang tidak habis digunakan untuk konsumsi. Itu dinamakan saving. Nah, pendapatan yang tidak habis dikonsumsi ini disimpanlah dalam institusi keuangan. Lanjut ke aliran nomor 7. Ini ada sedikit typo ya teman-teman. Aliran ke-7 ini ada investasi, yang mana nantinya yang diberikan oleh institusi keuangan ke penanaman modal, penanaman modal. Dan penanaman modal inilah yang dinamakan sebagai investor, diberikan kepada perusahaan. Jadi nantinya investor-investor ini menanamkan modalnya, modal hasil dari ia meminjam investasi dari lembaga keuangan. Dialirkanlah kepada perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan ini nantinya akan bergerak, beraktivitas atau berproduksi ketika ada yang namanya aliran ke-8, yaitu investasi berjalan. Dan nantinya lanjut lagi nih, dari investasi berjalan ini akan menuju ke aliran nomor 9. Di aliran nomor 9 ini ada yang namanya pengeluaran pemerintah. Itu akibatnya dari apa? Akibatnya yaitu konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah atau government expenditure, membeli produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan lanjut ke aliran terakhir, itu ada aliran nomor 10, ada ekspor. Nantinya aktivitas perusahaan di dalam negeri itu menyalurkan produk, barang, dan jasa ke luar negeri. Dalam hal inilah yang disebut sebagai konsep dari ekspor. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adinda untuk pemaparan materi pertamanya. Ya, untuk materi kedua akan disampaikan oleh Novia Safitri. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Oke teman-teman, di sini aku akan ngelanjutin pemaparan materi tentang komponen pengeluaran agregat. Nah, perlu kalian tahu bahwa komponen pengeluaran agregat itu terdiri dari 4. Yang pertama itu konsumsi. Nah, konsumsi ditentukan oleh sejumlah faktor sejak konsumsi atau C ditambah tabungan harus sama dengan total pendapatan seseorang. Maka konsumsi dan tabungan keduanya berkaitan dalam faktor umum yang sama. Jadi secara umum faktor-faktor kecuali pajak yang menyebabkan masyarakat mengkonsumsi lebih banyak juga akan menyebabkan mereka menabung lebih sedikit. Faktor-faktor ini termasuk kekayaan, tingkat harga, ekspektasi, pinjaman konsumen, dan pajak penghasilan. Ingatlah bahwa kemiringan fungsi konsumsi adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal atau biasanya disebut dengan MPC. Nah,
Fungsi kemiringan garis pengeluaran agregat juga merupakan MPC karena fungsi konsumsi dapat diartikan sebagai rumusan ekonomi yang mewakili hubungan antara konsumsi total dan pendapatan keseluruhan. Dengan kata lain, konsumsi berkaitan erat dalam penggunaan barang dan jasa untuk pemenuhan hidup individu atau masyarakat nasional. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada 3. Yang pertama itu pendapatan, yang kedua kekayaan, dan yang ketiga itu tingkat bunga. Nah, komponen pengeluaran agregat yang selanjutnya itu ada investasi. Nah, investasi sendiri merupakan proses menanamkan modal dengan maksud agar individu dapat menghasilkan nilai ekstra atau keuntungan di masa mendatang. Dalam konteks yang berbeda, investasi juga dapat berarti pengeluaran yang dimaksudkan untuk menjaga stok barang atau modal. Investasi juga melibatkan pertukaran aset dalam bentuk seperti saham atau harta lainnya, yang kemudian menghasilkan pendapatan dalam periode tertentu. Investasi dilakukan untuk meraih keuntungan di masa depan atau mengorbankan konsumsi saat ini guna memperbesar konsumsi di masa mendatang. Nah, fungsi investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang modal dan peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi itu ada 8. Yang pertama itu resiko, usia, tren, kondisi industri, likuiditas, pajak, dan kondisi ekonomi negara. Nah, komponen agregat yang ketiga itu ada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah atau biasanya disebut dengan government expenditure merujuk pada uang yang dihabiskan pemerintah untuk membiayai berbagai program pendukung kegiatan pemerintah seperti pembelanjaan. Nah, pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Oke. Pengeluaran pemerintah dapat dikategori ke dalam beberapa kelompok, misalnya itu dibagi menjadi konsumsi pemerintah, pembayaran transfer, dan pembayaran bunga. Kemudian dalam klasifikasi yang lain dan yang utama itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pengeluaran saat ini. Mengapa dikatakan pengeluaran saat ini? Karena mewakili pengeluaran rutin untuk kegiatan operasional dan administrasi nih teman-teman. Jadi pengeluaran saat ini tuh seperti belanja untuk gaji pegawai sipil. Nah, contoh lainnya itu adalah barang dan jasa untuk peralatan kantor dan untuk menyediakan layanan publik. Nah, pengeluaran ini bersifat rutin dan dibayar pemerintah secara teratur. Jadi yang kedua itu ada pengeluaran modal. Pengeluaran modal ini mewakili belanja produktif oleh pemerintah. Kadang kita menyebutnya sebagai pembentukan modal tetap. Contohnya adalah belanja infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, jalur kereta api, dan bandara. Nah, yang ketiga itu ada pembayaran transfer, pembayaran moneter ke sektor swasta tanpa melibatkan pertukaran barang dan jasa. Contohnya adalah tunjangan pengangguran, hibah beasiswa, dan tunjangan jaminan sosial. Mengapa dikatakan pembayaran transfer? Karena tidak ada barang dan jasa yang dipertukarkan. Itu tidak mempresentasikan pengeluaran untuk produksi. Komponen ini dikecualikan dalam perhitungan PDB di bawah pendekatan pengeluaran. Nah, selanjutnya itu komponen pengeluaran agregat yang keempat, ekspor neto. Nah, ekspor neto adalah komponen terakhir dari model pengeluaran agregat. Ekspor neto mewakili pembelian produk-produk buatan oleh individu, perusahaan atau negara asing, yaitu ekspor, dikurangi pembelian produk-produk buatan luar negeri oleh individu, perusahaan atau unit pemerintah, yaitu impor. Mengapa sih
pentingnya ekspor neto karena yang pertama itu untuk surplus perdagangan memungkinkan untuk menambah ekspor neto ke PDB negara. Nah, yang kedua itu ekspor bersih juga dapat berfungsi sebagai ukuran kesehatan keuangan suatu negara. Nah, yang ketiga itu suatu negara dengan nilai ekspor yang tinggi menghasilkan pendapatan dari negara lain. Nah, faktor yang mempengaruhi ekspor. Jadi, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan surplus perdagangan memungkinkan untuk menambah ekspor neto ke PDB negara. Nah, yang kedua itu ekspor bersih juga dapat berfungsi sebagai ukuran kesehatan keuangan suatu negara. Nah, yang ketiga itu suatu negara dengan nilai ekspor yang tinggi menghasilkan pendapatan dari negara lain. Nah, faktor yang mempengaruhi ekspor. Jadi, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa. Pada akhirnya, keadaan ini menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Faktor utama yang mempengaruhi ekspor adalah daya saing di pasaran luar negeri. Yang kedua itu keadaan ekonomi di negara-negara lain. Yang ketiga, kebijakan proteksi di negara luar, dan yang keempat itu pendapatan dan kurs valuta asing. Oke. Nah, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi impor. Impor merupakan kegiatan vital dalam perdagangan internasional yang memungkinkan negara untuk memperoleh barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi, faktor yang mempengaruhi kegiatan impor itu teman-teman ada 5. Yang pertama itu permintaan domestik, yang kedua itu pendapatan domestik, yang ketiga nilai tukar mata uang, yang keempat itu kebijakan pemerintah, yang kelima itu tingkat produktivitas. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Untuk jika ada materi yang belum dipahami, nanti kita ke sesi tanya jawab. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Novia untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya, materi ketiga itu akan disampaikan oleh Tria Della Pega. Kepada Della dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang syarat dari keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Jadi dalam perekonomian terbuka terdapat 2 syarat, yaitu yang pertama penawaran dan pengeluaran agregat, dan yang kedua suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Yang pertama, penawaran dan pengeluaran agregat. Jadi dalam perekonomian terbuka dapat dikatakan berada dalam kondisi seimbang apabila pendapatan nasional sama dengan jumlah dari pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan next ekspor. Adapun rumus untuk mencarinya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M, di mana Y adalah pendapatan nasional, C konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Syarat yang kedua yaitu suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Jadi dalam syarat ini perekonomian terbuka dapat dikatakan seimbang apabila jumlah pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor sama dengan jumlah tabungan, total pajak, dana transfer, dan impor. Adapun rumus untuk mencarinya I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah TX ditambah TF ditambah M, di mana S itu untuk tabungan, TX total pajak, dan TF dana transfer.
Terima kasih kepada Dela atas pemaparan materinya. Kemudian untuk materi terakhir, yaitu materi keempat, itu akan dijelaskan oleh Stefanus Kevin Soekarno Samosir. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan slide contoh soal perhitungan. Yang pertama itu penawaran dan pengeluaran agregat. Soalnya itu dalam perekonomian 4 sektor berlaku keadaan berikut. Konsumsi sama dengan 100 ditambah 0,8 YD. YD itu adalah pendapatan disposal. Dan tax sama dengan 0,25. Impor sama dengan 0,10 Y. Dan soalnya adalah, hitunglah pendapatan nasional pada keseimbangan apabila investasi sama dengan 200, pemerintah sama dengan 200, dan ekspor sama dengan 400. Kita lanjut ke slide penyelesaian. Rumus pendapatan itu yaitu sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pemerintah ditambah dikali ekspor dan impor. Y sama dengan 100 tambah 0,8 YD itu pendapatan disposal ditambah 200 ditambah 200 ditambah 400 kurang 0,10 Y. Y sama dengan 900. 900 ini didapat dari bilangan-bilangan yang belum mempunyai konstanta seperti itu. Yaitu 100 tambah 200 tambah 200 tambah 400. Terus ditambah 0,80 YD. YD itu pendapatan disposal dikurang 0,10 Y. Pendapatan 900 tambah 0,80. Rumus pendapatan disposal itu pendapatan dikurang sama dengan total pajak. Terus kita lanjut, dikurang 0,10 Y. Y sama dengan 900 ditambah 0,80 Y dikurang 0,25 Y. Dari mana dapat 0,25 Y? Ini 0,25 ini didapat dari soal di atas. Sudah diketahui ya, tadi pajaknya sama dengan 0,25 dikurang 0,10 Y. Lanjut, pendapatan sama dengan 900 ditambah 0,80 dalam kurung 0,75 Y. Nah, 0,75 ini didapat dari Y dikurang 0,25. Jadi bilangan Y ini berjumlah 1. Jadi 1 dikurang 0,25 itu sama dengan 0,75. Kita lanjut, dikurang 0,10 Y. Y sama dengan 900 ditambah 0,60 Y dikurang 0,10 Y. 0,60 ini dapat dari adalah 0,80 dikali 0,75 sehingga mendapatkan hasil 0,60. Kita lanjut lagi ke bawah. Y sama dengan 900 ditambah 0,50 Y. 0,50 Y ini didapat dari 0,60 dikurang 0,10 Y. Kita lanjut ke bawah. Nah, di sini 0,50 Y sama 900. Ini didapat dari kita membagi dua bilangannya, yaitu 0,50 Y dan Y. Y itu kan tadi berjumlah 1. Makanya kita bagi 50 sama dengan 0,50 Y. Jadi setengah Y sama dengan 900. Nah, ini kan baru setengah. Kita mendapatkan hasil yang berjumlah 1. Jadi tinggal kita kalikan 2 saja sama dengan pendapatan sama dengan 1.800. Oke, kita lanjut ke contoh soal perhitungan yang kedua, yaitu suntikan dan bocoran. Soalnya itu dalam sebuah perekonomian terdapat data sebagai berikut. Diketahui C sama dengan 100 tambah 0,75 YD, tax sama dengan 0,25 Y, government atau pemerintah sama dengan 200, dan investasi sama dengan 200. Apabila pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh adalah 1.400, berapakah jurang deflasi? Yang diterangkan di sini adalah jurang deflasi. Kita lanjut ke slide penyelesaian. Yang langkah pertama itu harus kita mencari itu yaitu pendapatan disposal, yang dimana rumusnya itu Y ditambah dana transfer ditambah pajak total. Kita lanjut, pendapatan disposal sama dengan Y tadi itu pendapatan kesempatan kerja penuh itu 1.400 ditambah 0 karena kita tidak mempunyai data tentang dana transfer di sini, kita buat 0 ditambah tadi pajak total sama dengan 0,20 Y. Kita lanjut, pendapatan disposal sama dengan 1.400 dikurang 0,2 di dalam kurung 1.400. Nah, 1.400 ini dapat dari Y itu, yaitu sama dengan 1.400 tadi ya, sudah kita ketahui. Kita lanjut, pendapatan disposal sama dengan 1.400 dikurang 280. Nah, ini 280 didapat dari 0,2 dikali 1.400 sehingga hasilnya sama dengan 280. Jadi langsung kita kurangkan saja, mendapatkan hasil pendapatan disposal sama dengan 1.120. Kita lanjut ke sebelah kanan ya. Kita cari sini pendapatan nasionalnya. Pendapatan nasional sama dengan konsumsi ditambah investasi ditambah pemerintah. Kita masukkan saja. Y sama dengan 100 ditambah 0,75. Sudah kita ketahui tadi. Sama pendapatan disposal YD ini sudah kita ketahui juga tadi ya. Sudah kita cari. Ditambah 200 ditambah 200.
Seperti yang sudah saya jelaskan, kita tinggal menambahkan saja bilangan yang tidak mempunyai koefisien. 200 tambah 200 tambah 100 sama dengan 500 ditambah 0,75 dalam kurung ini pendapatan disposal. Tadi kita sudah cari pendapatan disposalnya sama dengan 1120. Langsung kita lanjut saja ke bawah. Y sama dengan 500 ditambah 840. 840 ini ditambah didapat dari 0,75 dikali 1120. Maka hasilnya 840. Langsung saja kita tambahkan 500 ditambah 840 sama dengan Y sama dengan 1340. Nah, di soal ini kita disuruh mencari berapakah jurang deflasi. Nah, untuk mendapatkan jurang deflasi ini kita harus mengurangi kesempatan kerja penuh dengan pendapatan nasional. Maka langsung saja kita kerjakan. 1.400 sudah kita dapat tadi, itu kesempatan kerja penuhnya, dan 1.340 ini adalah pendapatan nasionalnya. Jadi 1.400 dikurang 1.340 mendapatkan 60 poin. Jadi jurang deflasi di sini atau kebutuhan kesempatan kerja itu sama dengan 60. Nah, terima kasih kepada Stefanus atas pemaparan materinya. Berhubung semua materi sudah dijelaskan, mungkin beberapa dari kalian masih ada banyak yang kebingungan ataupun belum paham mengenai materi yang telah kami paparkan tadi. Nah, jika ada yang ingin bertanya, kalian bisa bertanya lewat kolom komentar yang ada di e-learning aja. Selanjutnya, kelompok kami telah menyiapkan sebuah studi kasus mengenai materi yang telah kami paparkan, dan studi kasus ini akan disampaikan oleh Stefanus. Kepada Stefanus dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan studi kasus. Studi kasus yang kami ambil di sini itu permasalahannya ini tentang dampak perekonomian terbuka di Indonesia. Latar belakang kami mengambil studi kasus ini di mana akan Indonesia telah mengadopsi perekonomian terbuka dengan meningkatkan perdagangan internasional dan investasi asing. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Jadi contoh yang berita kami ambil ini, investasi asing meningkat di sektor infrastruktur. Nah, link yang kami dapat ini bersumber dari hukumonline.com. Nanti linknya akan kami bagikan di dalam grup teman-teman agar mendapatkan beritanya secara langsung. Isi beritanya ini adalah pemerintah Indonesia melaporkan peningkatan signifikan dalam investasi asing langsung atau FDI di sektor infrastruktur mencapai 23 miliar dolar pada tahun 2014. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional. Nah, di slide selanjutnya kami ini memberikan pertanyaan untuk teman-teman semua untuk analisis. Ada 3 pertanyaan. Nanti hasil dari analisis teman-teman bisa langsung dikirimkan filenya kepada kami. Dan ada 3 pertanyaan di sini. Terima kasih. Nah, tak terasa kita sudah berada di ujung presentasi. Tetapi sebelum saya tutup presentasi pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Perekonomian terbuka itu merupakan sistem ekonomi yang mengutamakan interaksi dengan dunia luar lewat perdagangan internasional. Negara yang menganut sistem perekonomian terbuka ini bisa mengimpor barang ataupun jasa yang dibutuhkannya. Keseimbangan perekonomian terbuka itu terjadi ketika penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Hal ini mencakupi konsumsi domestik, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan juga impor. Keseimbangan akan tercapai apabila penawaran agregat setara dengan pengeluaran agregat dan suntikan sama dengan bocoran. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.